Assalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah. Kita melanjutkan kajian kitab Safinatun Najah di Syekh Salim bin Abdullah bin Sumair rahimahumullahu ta'ala. Dan kita masuk ke masalah syurutul Fatihah, masalah syarat sahnya Fatihah. Dikatakan syurutul Fatihah asyratun. Syarat Fatihah ini 10. Maksudnya syarat sahnya membaca Fatihah. Ya, syarat sahnya membaca Fatihah. Ini sebetulnya baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Yang pertama at-tertib, berurutan. Jadi mulai dari basmalah sampai akhir, sampai waladhdallin. Dan juga harus mengucapkannya dengan bahasa Arab. Jadi kalau di dalam sholat kita membaca Fatihah memakai terjemahan, maka tidak sah. Jadi harus memakai bahasa Arab. Kemudian menurut mazhab kita Syafi'i, Fatihah itu termasuk di dalamnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kita tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim ketika membaca Fatihah, maka Fatihah kita tidak sah. Dan otomatis sholat kita juga batal. Tapi di mazhab-mazhab yang lain, Bismillah bukan bagian dari Fatihah, maka tidak masalah bagi mazhab itu. Ya, tapi kalau bagi mazhab kita, batal. Terus bagaimana kalau kita sholat di belakang orang yang tidak membaca Bismillah, sedangkan dia memang orang tersebut kita tahu mazhabnya Hambali misalkan. Hukumnya kita sholatnya sah. Kenapa? Karena imamnya itu sah menurut mazhabnya imam. Ya, jadi tapi kita tetap membaca Bismillah. Kalau kita tidak membaca Bismillah, kita batal malahan. Ya, kita mengikuti imam tidak membaca Bismillah juga, ya kita batal. Imamnya enggak. Nah, jadi tertib berurutan. Mulai dari Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin sampai waladhdallin. Nah, aminnya ini sunnah. Mengucapkan amin itu sunnah, dan sunnah berbarengan dengan imam. Imam mengucapkan amin, kita sunnah mengucapkan amin berbarengan. Ada beberapa hal di dalam sholat itu yang kita tidak boleh berbarengan dengan imam. Seperti misalkan kita takbiratul ihram yang sebelumnya sudah kita bahas, itu kalau berbarengan dengan imam maka tidak sah sholat kita. Bahkan bagian Fatihahnya, bagian takbiratul ihramnya imam, kita sudah masuk, imam belum selesai takbiratul ihram, kita sudah memulai takbir, ini tidak sah sholat kita dari awal. Yang kedua, wal mualah. Mualah ini berkesinambungan, jadi tidak terputus. Bismillahirrahmanirrahim, berhenti, batal ini. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, terus nyambung. Jadi tidak berhenti di tengah jalan. Wa mura'atu hurufiha, dan hurufnya satu persatu harus betul-betul diperhatikan. Harus betul-betul terucapkan dengan sempurna. Kalau misalkan hilang satu huruf saja, seperti an'amta dikata namta tanpa alif, itu tidak sah. Bahkan batal. Ya, kalau misalkan kita kehilangan satu huruf saja, maka hukumnya batal. Karena bahasa Arab itu kalau misalkan kehilangan satu huruf, itu maknanya sudah beda. Atau ketambahan huruf juga maknanya beda. Bahkan panjang pendeknya beda, itu artinya juga beda. Kayak Allahu Akbar, Allahu Akbar, artinya lain sudah. Dengan Allahu Akbar. Kalau Allahu Akbar maknanya apakah Allah Maha Besar? Pertanyaan itu malahan. Kalau alifnya panjang berarti alifnya 2 kali. Allahu Akbar disingkat menjadi Allahu Akbar, alifnya jadi panjang. Maknanya apakah? Kemudian wa mura'atu tasdidatiha, dan membaca tasdid di dalam Fatihah tersebut ada 14 tasdid. Nah, di Fatihah itu ada 14 tasdid. Dan kita wajib untuk membacanya satu persatu dengan sempurna ke-14 tersebut. Di mana saja nanti ada pembahasan sendiri. ada pembahasan tersendiri
masalah tasdid. Habis gini ada tasdidnya di mana saja. Kemudian yang kelima, wa ala yaskuta saktatan tawilatan wala qasiratan yaqsidu biha qat al-qiraah. Dan tidak berhenti atau tidak diam ketika tengah-tengah membaca Fatihah itu dengan diam yang panjang. Bismillah, kayak tadi kita bahas ya. Bismillahirrahmanirrahim, diam. Alhamdulillahirabbil alamin, diam lagi. Ar-Rahmanir-Rahim. Diamnya diam yang panjang, maka membatalkan Fatihah. Nah, makna membatalkan Fatihah ini berarti sholat kita tidak sah kalau Fatihahnya batal. Karena sholat itu kalau tanpa membaca Fatihah, maka hukum sholatnya tidak sah. Karena Fatihah merupakan rukun. Ya, Fatihah itu merupakan rukun. Nah, kemudian wala qasiratan, dan juga tidak berhenti yang pendek dengan maksud memutuskan qiraah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Berhenti sebentar. Ana ulang lagi enggak ya? Ana ulang deh. Ana putuskan Fatihah sekarang, ana ulang dari awal. Ada niatan seperti itu, walaupun berhentinya cuma sebentar, maka Fatihah itu harus diulang dari awal. Jadi harus kembali lagi membaca Fatihah. Kemudian dikatakan, bentar. Kemudian dikatakan wa qiraah kulli ayatiha wa minhal basmalah. Nah, ini yang kita bahas tadi. Dan membaca semua ayat-ayatnya. Ada 7 ayat di dalam Fatihah tersebut. 7-7-nya harus kita baca. Ya, 7-7-nya. Dan tidak kita potong salah satu ayat tersebut atau kita loncatin ayat tadi itu, maka hukumnya tidak sah. Jadi satu aja, satu apa namanya, satu ayat kita lewatin itu tidak sah. Kemudian wa minhal basmalah, dan juga basmalah. Bismillahirrahmanirrahim merupakan ayat dari Fatihah, merupakan bagian ayat dari Fatihah. Nah, Bismillahirrahmanirrahim ini wajib di dalam Fatihah. Dari surat di dalam Al-Quran, 114 surat, itu Fatihah adalah Bismillah adalah bagian dari Fatihah. Kemudian ada satu lagi surat yang tidak boleh membaca Bismillah, yaitu surat Taubah atau Baro'ah. Nah, yang selain daripada itu, sunnah mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim ketika membaca setiap surat. Selain 2 surat ini. Yang 2 surat ini Fatihah, maka hukumnya adalah wajib. Kemudian yang kedua, surat Taubat atau surat Baro'ah, hukumnya adalah ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh membacanya. Nah, tapi kalau di tengah-tengah suratnya, misalkan kita sudah melewati sekian ayat, kemudian berhenti, besok kita lanjut lagi atau nanti kita lanjut lagi, maka ketika kita berhenti tersebut, ya, kita mau mulainya lagi, ada 2 pendapat juga. Yang pertama, sunnah membaca Bismillah kalau di tengah-tengah ayat Baro'ah ini tadi. Pendapat yang kedua makruh. Jadi pendapat yang memakruhkan membaca Bismillah di awal surat Baro'ah itu tetap menjadikan sunnah membaca Bismillah di tengah-tengah surat Baro'ah atau Taubat. Yang berpendapat haram mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim ketika membaca pertama atau awal surat Baro'ah, itu memakruhkan kalau di tengah-tengahnya. Nah, kemudian kita milih yang mana? Terserah, milih yang mana terserah. Kemudian yang ketujuh, wa adamul lahnil mukhilli bil ma'na, dan tidak membaca ayat atau membaca huruf-huruf yang bisa merubah maknanya. Ya, seperti membaca an'amta diganti an'amtu atau an'amtihi. Ini batal. Atau mengganti mim, mustaqim, mustaqin. Kalau qafnya
Qafnya ini bisa dibaca dengan qaf atau dibaca dengan qaf. Mustaqim. Mustaqim dengan mustaqim. Qaf. Kenapa mustaqim boleh? Karena mustaqim ini namanya qaf hadramiyah namanya. Jadi thaqil dan tidak merubah makna. Beda dengan ain. An'amta dibaca an'amta. Itu kan beda tuh. Alif dengan alif. Padahal alif dengan ain. An'am, bukan an'am. Tapi kalau qaf dengan qaf itu perbedaannya tidak mencolok karena tidak ada huruf selain qaf. Ya, persamaan dari qaf itu adalah qaf. Tidak ada lagi. Kalau ain dengan alif, alif dengan ain itu kan nampak banget. Gitu. Atau maghdubi dibaca maktubi. Dibaca qaf malahan. Itu salah itu. Harusnya kan ghain. Ghain dibacanya dibacanya gitu. Bukan mak. Nah, sekarang pertanyaan, kalau misalkan orang tersebut memang tidak bisa fasih dalam membaca bahasa Arab, maka ma'fu dia tetap sholatnya tetap sah, cuman dia tidak bisa jadi imam. Kecuali semua jamaah itu mempunyai keterbatasan membaca huruf yang sama. Jadi sama-sama nggak fasih. Nggak apa-apa kalau itu. Tapi hukumnya fardu kifayah di daerah tersebut untuk ada orang yang belajar Fatihah dengan benar. Sesuai dengan makhraj hurufnya, sesuai dengan tajwidnya. Nah, kemudian kan ada kayak gitu. Ngan ngamta ngalaihim ghairil makdubi. Nah, itu tidak sah. Ya. Jadi tidak sah. Tapi kalau terpaksa dia memang orangnya suka seperti itu membacanya, maka tetap sah. Jadi kalau memang membacanya seperti itu orang ini, maka hukumnya tetap sah. Tapi dia wajib untuk belajar membaca sesuai dengan makhraj huruf dan tajwidnya. Kemudian yang ke-8. Yang ke-8 wa antakuna halal qiyam fil fardi. Membaca Fatihah itu harus dalam keadaan ketika dia berdiri ketika sholat fardu. Atau pengganti dari berdiri kalau misalkan dia tidak mampu berdiri. Itu. Maksudnya bagaimana? Kalau kita membaca Fatihah Bismillahirrahmanirrahimnya itu ketika kita masih proses berdiri. Ini biasa terjadi kalau sholat tarawih yang cepat. Kalau kita sholat tarawih dengan cepat, biasanya itu ketika mau berdiri rakaat selanjutnya, belum sempurna berdiri kita, itu sudah memulai bismillah. Nah, ini tidak sah. Harus memulai bismillah itu ke kondisi posisi kita sudah berdiri atau pengganti dari berdiri seperti duduk kalau memang tidak bisa berdiri. Ya. Kemudian yang ke-9 wa an yusmi'a nafsahu qiraah. Membaca Fatihah ini baik dia imam ataupun makmum wajib mengeluarkan suara dengan lisannya, bukan dengan kalau bahasa Jawanya gremeng, apa bahasanya ya? Berbisik. Bukan dengan berbisik atau dalam hati. Nggak sah itu. Jadi harus terucap. Nah, terucapnya ini minimal dirinya sendiri mendengar. Kalau sholat jahriyah, sholat seperti maghrib, isya, dan juga subuh, ini sunnah bagi imam untuk mengeraskan suaranya, Fatihahnya itu di 2 rakaat pertama. Kalau di Dhuhr sama Asar, sunnah bagi imam itu untuk memelankan suaranya. Ya. Kemudian dan mendengarkan bacaannya sendiri. Intinya mendengarkan bacaan sendiri. Nah, mendengarnya itu bukan dengan hati tapi dengan telinga. Berarti apa? Lisannya ini mengucapkan, keluar dari lisan. Fatihah itu bacaannya keluar dari lisan. Huruf-hurufnya apa segala macam keluar dari lisan. Kemudian yang ke-10 wa alla yatakhallalaha dzikrun ajnabiyyun. Dan di tengah-tengah membaca Fatihah tidak boleh ada diselingi dengan bacaan zikir yang lain selain qiraah atau selain ayat dari Fatihah tersebut. Misal, ada orang Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, kemudian bersin. Bersin refleks Alhamdulillah.
Bagaimana? Harus mengulang Fatihahnya. Batal nggak sholatnya? Enggak. Karena mungkin refleks atau apa dan dia mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, itu tidak batal memang. Cuman ketika yang sebelahnya dengar, kan sunnah ketika kita mendengarkan orang bersin kemudian mengucapkan Alhamdulillah, kita sunnah mendoakan dia, yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Kemudian ada orang bersin sebelah kita sholat, kemudian orang itu mengatakan Alhamdulillah, kita refleks yarhamukallah, batal kita. Yang orang tadi tidak batal, kita yang batal. Kenapa? Karena yarhamuka ini hurufnya huruf khitab namanya, kaf, Allah merahmatimu, kayak orang berbicara. Kalau Alhamdulillah itu tidak berbicara kepada orang. Jadi kalau di dalam sholat itu kalau berbicara dengan orang batal. Ya, berbicara yang dimaksudkan dengan orang itu batal. Sebelahnya lagi ngomong yahdikumullah, batal juga. Imamnya tahu-tahu noleh, batal semua loh. Batal semuanya. Ya, jadi tidak diselingi dengan bacaan apapun atau zikir-zikir apapun. Nah, sekarang pasal berikutnya masalah tasydid. Itu syarat sahnya membaca Fatihah. Dan Fatihah merupakan salah satu rukun gauli. Kita sudah bahas sebelumnya bahwa di sholat ini ada 4 kategori rukun. Yang satu rukun qalbiyah atau rukun dalam hati, yaitu niat. Yang kategori kedua adalah rukun gauliyah atau ucapan yang wajib terucap dengan lisan, yaitu takbiratul ihram, Fatihah, kemudian tasyahud akhir dan sholawat di tasyahud akhir, kemudian salam yang kelima. Kemudian kategori yang ketiga adalah rukun fi'liyah, perbuatan, yaitu qiyam, berdiri bagi yang mampu di sholat fardu, rukuk, i'tidal, sujud 2 kali, duduk di antara 2 sujud. Kemudian yang keempat kategorinya adalah rukun ma'nawi, yaitu tertib berurutan, mulai dari takbiratul ihram sampai salam, berurutan. Ya. Nah, sekarang tasdidnya yang sudah kita bahas tadi, kita harus betul-betul memperhatikan tasdid di dalam Fatihah. Tasdidnya Fatihah itu ada 14 dalam kitab sebutkan, ada arba'a asyarah, 14. Yang pertama bismillah, di atasnya huruf lam lafdzul jalalah, bismillah. Kemudian di atasnya huruf ra, bismillahirrahman, bismillahirrahman nirrahim, ra-nya lagi 3. Kemudian alhamdulillahi, di lam lafdzul jalalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian ar-rahman nirrahim, ra-nya jadi 2 ra, ar-rahman ar-rahim. Kemudian maliki yaumiddin, di hurufnya huruf dal, ad-din, yaumiddin. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iya, dan tidak boleh dibaca dengan iya. Kalau dibaca dengan iya saja tanpa tasdid, huruf apa artinya lain, artinya beda lagi. Dan juga tidak boleh dipisah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tidak boleh, karena iyyaka jadi satu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, jangan diputus di iyanya. Iyyaka na'budu tidak boleh, jangan diputus di situ. Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi ada kalau orang-orang zaman dahulu, ya, orang-orang tua-tua zaman dahulu mengatakan untuk ngajari anaknya supaya ini, ya, karena tidak ada di kitab, bahwa iblis itu, tapi tidak tahu ada di kitab apa enggak, wallahu alam. Iblis itu mempunyai banyak anak. Nah, salah satu anaknya itu ada yang dinamakan Kanas dengan Kana. Kalau kita baca Fatihah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu kayak manggilannya iblis, namanya Kanas dengan Kana. Tapi itu tidak ada sumbernya memang, tapi biasanya dipakai untuk ngajari anak-anak membaca Fatihah dengan benar. Tapi kalau sumber kitabnya wallahu alam.
Kemudian ihdinas siratal disotnya. Ihdinas siratal mustaqim atau mustaqim. Boleh dibaca mustaqim, dibaca mustaqim. Siratal ladzina pakai lam. Kemudian an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dallin di lamnya. Jadi dal waladdall di dha-nya waladdall lamnya lin. Itu. Kemudian amin. Amin ini apa? Sunnah membaca amin setelah membaca Fatihah. Dan amin ini maknanya apa? Maknanya kabulkanlah ya Allah. Makna amin itu kabulkanlah, dan itu dikatakan huruf ajam. Dan barang siapa yang aminnya itu berbarengan dengan imam, maka mustajab doa. Karena apa? Malaikat itu mengamini juga Fatihahnya imam. Dan malaikat mengucapkan amin bersamaan dengan aminnya imam. Maka itu sunnah kita berbarengan amin dengan aminnya imam. Nah, itu tasdid-tasdid di dalam Fatihah yang harus kita perhatikan satu persatu, tasdid-tasdid tersebut. Karena di dalam bahasa Arab, tasdid tidak dibaca, tasdid, maka makna dan arti berbeda. Jadi harus betul-betul dalam bahasa Arab itu makna tasdidnya, bacaan tasdidnya, bacaan fathah kasroh dhammahnya itu benar. Panjang pendeknya, ada mat, ada tidaknya, itu semua juga harus benar, karena kalau tidak artinya lain. Itu di bahasa Arab begitu, artinya beda lagi. An'amta, an'amtu, lain lagi sudah. Kalau an'amtu maknanya aku. An'amta engkau yang beri kenikmatan. Jadi tatu saja sudah lain. Fathah dengan dhamma sudah beda lagi maknanya. Nah, kemudian pasal yang terakhir, yusannu raf'ul yadaini fi arba'ati mawadhi'. Ini masalah sunnah mengangkat kedua tangan. Lah, mengangkat kedua tangan ini sunnahnya adalah dengan posisi tangan kita di atas pundak kita dan membuka, tidak menegang tapi agak meredup. Dan ini terbuka, bukan tertutup. Ya. Dan ini kalau ditarik garis lurus sejajar dengan bawah telinga, bukan harus menyentuh. Tapi begini, sejajar. Nah, sunnahnya mengangkat kedua tangan ini dengan, kalau dibarengi dengan takbir itu Allahu Akbar. Barnya di sini. Kemudian mau rukuk juga gitu, Allahu Akbar, rukuk. Sami Allahu liman hamidah, berdiri luruskan lagi. Kemudian lanjut ke sujud. Nah, sunnah mengangkat kedua tangan ini di dalam sholat ada 4 tempat. Yang pertama inda takbiratul ihram, pertama itu Allahu Akbar. Ini sunnah mengangkat kedua tangan. Ada yang begini bagaimana? Ada yang begini bagaimana? Ada yang apalah? Udah tidak usah dibahas, tidak usah dipermasalahkan. Tapi kalau menurut ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah mazhab Syafi'i, mayoritas yang seperti tadi kita contohkan. Seperti juga di dalam kitab Sahih Sifat Sholatun Nabi. Kemudian setelah itu wa indar ruku', ketika dia ruku'. Nah, waktu mengangkat kedua tangan ini Allahu Akbar gini, menaruhnya itu langsung dengan posisi tangan kiri di bawah, tangan kanan di atas, dan letaknya itu di dada sebelah kiri sedikit, bukan ke kiri banget. Jadi ke kiri sedikit, letak jantung ya. Kemudian wa indar ruku', dan ketika ruku' Allahu Akbar, ruku'. Kemudian yang ketiga wa indal i'tidal, sami Allahu liman hamidah, terus meluruskan kedua tangannya. Terus keempat wa indal qiyam min tasyahudil awal, ketika berdiri dari tasyahud yang pertama. Dari tasyahud pertama atau rakaat kedua menuju ke rakaat ketiga, itu sunnah mengangkat kedua tangan lagi. Nah, selain daripada itu tidak sunnah, bahkan ada yang mengatakan makruh
kalau kita mengangkat tangan di selain 4 tempat ini. Kalau tidak mengangkat tangan, maka kita tidak mendapatkan fadilah. Sunnahnya hilang. Maka itu sunnah di dalam sholat ini sangat banyak sekali. Kalau kita tinggalkan satu, maka kita ibarat melepaskan keuntungan satu bagian. Kalau dua bagian. Kalau lima bagian. Ya sayang banget. Padahal itu kesempatan kita untuk memperbanyak pahala. Setiap apa yang kita lakukan di dalam sholat itu maka berpahala. Kalau kita tinggalkan begitu saja, maka kita dapat dosanya sah. Kalau dikatakan yang penting sah, betul sah. Cuman kan kita rugi termasuk. Kayak orang bisnis saja lah. Mestinya dia dapat keuntungan yang banyak, tapi dia hanya mendapatkan keuntungan yang semesti yang standar. Padahal dia mestinya dapat keuntungan lebih banyak, tapi tidak diambil. Kan rugi berarti. Walaupun dia untung, ya tetap untung tapi rugi. Kenapa kok rugi? Harusnya dia dapat lebih. Kesempatannya ada satu kali aja. Jadi sayang sekali kalau misalkan kita melewatkan begitu banyak kesempatan untuk mendapatkan pahala. Ya, sangat sayang sekali. Ya. Jadi kesunahan-kesunahan di dalam sholat ini bukan berarti menjadikan kesahannya sholat, tidak memang. Tapi menyempurnakan pahala yang kita dapat dan keutamaan yang kita dapat. Karena semakin banyak pahala, maka kita sholat itu juga semakin sempurna. Semakin pahala sunnahnya semakin kita perhatikan, kita kerjakan semampu kita, maka sholat kita yang kita lakukan itu semakin sempurna juga. Dan sholat yang sempurna zahiran wa batinan itu tanha anil fahsya'i wal munkar. Bisa mencegah dari keburukan, bisa mencegah dari, pokoknya mencegah segala hal yang kita tidak inginkan di dunia ini, apalagi di yaumil qiyamah, itu dengan sholat yang sempurna. Nah, sholat yang sempurna itu sholat yang zahiran wa batinan. Nah, bisa zahir batin itu, selain dengan zahir batin itu juga ditambahi dengan amaliyah sunnah yang sesuai dengan aturan syariat otomatis. Nah, ini sedikit banyak, moga-moga bermanfaat bagi kita fid din wa dunya wal akhirah, wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Billahi fakana fid din wa hadikum salih wa nasallallahu alaihi wa sallam. Hadatin Nabi Al-Fatihah.